Sebelum kita mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, saya minta yang berdoa Saudara David berdoa. Amin. Oke teman-teman, tema yang akan saya sampaikan itu adalah tema yang masih berkaitan dengan minggu lalu, teman-teman. Oke, masih berkaitan dengan minggu lalu, teman-teman. Temanya masih sama, teman-teman, yaitu tentang kasih, teman-teman. Kalau kita mau berbicara tentang kasih, teman-teman, kasih itu sangat luas, teman-teman. Kasih itu sangat luas dan kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, teman-teman? Kenapa saya menyampaikan tema tentang kebenaran tentang kasih, teman-teman? Sadar gak sih kalian bahwa kasih itu semakin hilang dalam kehidupan kita, teman-teman? Sadar. Teman-teman, kita buka saja Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin firman Tuhan ini sudah gak asing lagi buat kalian, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16, teman-teman. Firman Tuhan ini yang sering kita dengar pada waktu kita masih remaja, bahkan kita masih di sekolah minggu, masih mendengarkan cerita tentang ini, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16 ini bercerita tentang seseorang Nikodemus yang pengen belajar sama Tuhan tentang kasih, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Poin yang pertama, teman-teman, Allah itu secara tidak langsung berinisiatif untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, teman-teman. Nah, kenapa saya bisa katakan kayak gitu, teman-teman? Kalau kita berbicara tentang kejadian 3, teman-teman, itu adalah awal kita masuk ke dalam dosa, teman-teman, jatuh dalam dosa, teman-teman.
Nah dari situlah Tuhan berinisiatif untuk kita, untuk Tuhan menyelamatkan hidup kita. Jadi jangan rumongso bahwa hidup kita telah ditebus. Jangan merasa hidup kita sudah ditebus, kita bisa bebas melakukan dosa, teman-teman. Nah teman-teman, apakah hidup kita sudah maju benar di mata Tuhan? Apakah hidup kita masih begitu-begitu aja? Masih hidup di dalam dosa? Masih hidup di dalam kedagingan kita, teman-teman? Masih. Teman-teman, banyak sekali dosa yang mengikat kita, teman-teman. Orang yang punya kasih seperti saya pernah sampaikan pada minggu lalu, dia adalah menjauhi kejahatan. Dia tidak dendam sama orang lain, teman-teman. Kenapa saya memberitakan tentang kasih itu? Karena sekarang kasih sudah nggak ada lagi, teman-teman. Siapa yang di sini masih sayang sama orang tuanya, teman-teman? Aku. Mama. Teman-teman, itu adalah simbol kasih. Kalau kita menghormati orang tua kita berbuat yang baik, teman-teman. Tetapi orang yang hidup di dalam dosa, dia memikirkan masa lalunya dan dia pengen apa, teman-teman? Awas tak balas kamu. Nah, teman-teman, apakah ini manusia hidup secara besar? Ya. Apakah ini yang Tuhan mau, teman-teman? Teman-teman, hidup kita ini adalah hidup yang sementara saja. Teman-teman, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dosa. Mungkin terkadang kita gak nyadar melakukan dosanya di hadapan orang lain. Ya, orang Jawa yang ngomong kalau kita berbuat dosa, awas tak cegat ya dengan Ampun mas. serius. Kalau enggak sambil bawa barang ya awas tak cegat dengan jalan. Tapi apakah hidup kita mau gak gini aja, teman-teman? Salah satu ciri orang yang hidup di dalam kasih adalah hidupnya bahagia, gak dendam sama orang. Hidupnya bahagia, gak ingat-ingat masa lalu, teman-teman. Gak mikir awas tak balas, gak mikir gitu. Tapi orang yang hidup di dalam kasih, dia rela melepaskan egonya, teman-teman. Bahkan dia rela memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, teman-teman. Pertanyaannya, apa kita memaafkan kesalahan orang lain juga? Yakin? Haleluya. Nah, teman-teman, jangan rumongso, teman-teman. Jangan merasa bahwa hidup kita ini paling benar, teman-teman. Jangan rumongso, teman-teman, bahwa penebusan Tuhan Yesus adalah menjadi hal yang sia-sia, teman-teman. Karena banyak manusia bahkan dia rela melakukan apa saja, teman-teman, demi menuruti rasa hawa nafsunya, teman-teman. Termasuk adalah dosa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sosial media zaman sekarang, ada nggak anak yang rela membunuh orang tuanya? Ada. Ada nggak seorang keponakan membunuh ibunya gara-gara kendaraan? Ada. Yang penting apa? Aku harus kebutuhan keluarga terpenuhi dulu. Bahkan rela melakukan apa saja, bahkan membunuh. Apakah itu yang namanya kasih? Siapa yang di sini punya saudara atau adik? Pernah bertengkar sama adiknya?
Pertanyaannya, apakah kalian sayang sama adik kalian? Sayang. Sayang banget. Nah, teman-teman, sejengkel-jengkelnya kita sama saudara kita, bahkan adik kita harus sayang. Begitupun dengan kasih Tuhan, teman-teman. Mungkin kita gak merasa Tuhan itu kok aku hidupnya gak gini aja Tuhan. Hidupnya kok ancur-ancuran ya Tuhan. Hidupku sering jatuh dalam dosa terus Tuhan. Kenapa Tuhan? Walaupun teman-teman seberdosanya kalian, teman-teman, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita loh teman-teman. Amin. Gak peduli teman-teman masa lalu kalian apa. Mungkin masa lalunya ancur-ancuran, bukan ada yang mantan preman, ada yang mantan apa-apa teman-teman. Gak peduli masalah Tadi kalian. satu. Tuhan Yesus teman-teman, Dia adalah sahabat kita loh teman-teman. Dia adalah pendengar yang baik loh teman-teman. Dia bukan hanya seorang sahabat saja teman-teman. Dia adalah seorang ayah yang baik teman-teman. Aku bukan menyebut kami seorang hamba, tapi adalah seorang sahabat. Kenapa teman-teman? Kita ini rekan sekerjanya Allah. Amin. Gak peduli teman-teman. Kalau teman-teman punya sahabat, teman-teman, punya teman 10 banyak apapun itu, teman-teman hanya satu yang bisa menerima kita. Teman-teman, kalau kita punya sahabat, teman-teman, kita bisa tahu sahabat mana yang sejati. Di saat kita punya uang, teman-teman, sahabat bilang, oh ya ini sahabat saya. Tapi waktu uang kita nggak ada, kita nggak punya apa-apa, sahabat kita akan pergi. Sahabat kita akan pergi. Tapi hanya satu pribadi yang rela menunggu kita walaupun kita manusia seberdosanya kita. Dia ada sahabat yang baik teman-teman. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, teman-teman. Tidak peduli masalah kita. Kenapa teman-teman? Karena kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita teman-teman. Gak peduli masa lalu kita apa, teman-teman dari suku mana, teman berkulit apa, gak peduli teman-teman. Gak peduli. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha adil. Gak peduli siapapun. Poin yang kedua adalah menjauhi dosa. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa bahkan betah di situ. Karena apa? Dia punya rasa sakit hati. Dia punya sakit hati terhadap siapa? Orang tua, terhadap siapa? Teman kita, terhadap siapa? Bapak rohani kita, teman-teman. Betah banget, teman-teman. Teman-teman, hidup kita ini adalah hidup yang luar biasa loh teman-teman. Hidup kita ini adalah hidup yang pengen Tuhan Yesus mau kita kembali ke jalannya. Teman-teman, kalau kita pengen hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, sekaranglah waktunya teman-teman. Jangan menunggu aku nih. Itu baik, itu kan. Dan tua saja baru bertobat, teman-teman. Iya kalau masih hidup. Kalau udah gak ada besok, gimana lagi? Jangan menunggu tua dulu, teman-teman. Kita ini nggak tahu masa depan kita kayak gimana loh, teman-teman. Kalau masih hidup ya puji Tuhan kan. Kalau enggak ya gimana lagi? Teman-teman, hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Allah. Siapa yang di sini kurang rasa percaya diri, teman-teman? Ngomong saja nggak berdosa kok, ngomong saja jujur saja. Nggak apa-apa, nggak berdosa, nggak berdosa. Oke, teman-teman. Karena apa? Hidup kita itu adalah hidup yang berharga di matanya Tuhan, teman-teman.
Jadi jangan merasa dirinya paling Tuhan, aku kira sopo ya Tuhan, aku gak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Teman-teman, hidup kita ini adalah hidup yang pengen dipulihkan oleh Tuhan, teman-teman. Walaupun kita berbuat dosa. Tapi jangan salah paham dulu. Jangan mentang-mentang kita jadi baptis, hidup dalam dosa pun. Ya begitu teman-teman, prinsipnya. Yang penting aku dah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita ini kadang-kadang apa ya? Kita ngerasa bahwa hidup kita itu gak berguna, betul? Karena apa teman-teman? Kita sih sering melihat kelemahan kita masing-masing teman-teman. Seperti dosanya kita teman-teman. Bahwa hidup kita pengen dipulihkan oleh Tuhan teman-teman adalah menjadi dosa. Dosa apapun teman-teman. Dosa apapun. Jangan betah hidup dalam dosa teman-teman. Yuk hidup kita diberikan oleh Tuhan. Katakan dalam bangku teman bangku sebelahnya, teman bangku sebelahnya, hidup kita mau diberikan oleh Tuhan. Yuk, hidup kita mau diberikan oleh Tuhan. Yuk. Nah, teman-teman, hidup kita adalah menjadi dosa, teman-teman. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita nggak berharga. Tapi ada satu pribadi yang membuat kita menjadi manusia yang berharga, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi jangan ngomong soal bahwa Tuhan, aku ini gak bisa ngapa-ngapain buat Tuhan. Nah teman-teman, salah satu orang yang hidup dalam kasih adalah melupakan masuk menjauhi dosa, teman-teman. Teman-teman. Dan poin yang ketiga adalah hidup di dalam kasih adalah kita dapat pergi ke rumah Bapa. Kenapa teman-teman? Kalau kita ngelakuin kasih itu kan mesti ada buahnya, teman-teman. Kita dapat pergi ke rumah Bapa, teman-teman. Tapi berbeda dengan orang yang hidup di dalam dosa terus-menerus, teman-teman. Bahkan meninggal pun, sorry teman-teman, masih berbuat dosa. Teman-teman, siapa yang di sini hidupnya pengen dipulihkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau pengen hidup kita pengen dipulihkan oleh Tuhan, itu adalah menjauhi dosa, teman-teman. Gak peduli teman-teman, kita ini dapat pergi ke rumah Bapa, ke rumah ayah kita loh teman-teman. Apakah itu bukan hal yang menggembirakan bagi kita semua, teman-teman? Nah, teman-teman, kita bisa belajar tentang kasihnya Tuhan, teman-teman. Kita mau bisa belajar dari kita, jangan dendam sama orang lain. Kita ngasihin orang tua kita, walaupun sebejat-bejatnya orang tua kita, walaupun orang tua kita selalu membuat sakit hati kita, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Orang tua kita juga manusia. Kalau kita juga akan melakukan hal yang sama tanpa disengaja, menyakitin hati orang lain. Oke teman-teman, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Saya minta saudara Bang Hendri untuk berdoa pada pagi hari ini. Mari.
kamu, karena kamu ini selalu kau pakai jadi alatmu, sehingga tidak pernah dipuji atau Tuhan dipermuliakan. Dan firman Tuhan yang telah disampaikan kamu juga, biarlah itu ada dalam hidup kami, dan kami bisa mengerjakan kasih itu, sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri chapel kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus